2024 banyak banget pelajaran yang bisa membuat aku lebih baik, banyak banget juga usaha yang aku lakukan biar aku menjadi lebih baik. Hal yang pasti adalah mencoba untuk melawan banyak sekali hawa nafsu, mencoba untuk tidak tergoda dengan syaiton-syaiton yang mencoba menjerumuskan, dan itu sangat berat. Sangat berat melawan hawa nafsu, sangat berat untuk aku yang biasanya males ngobrol sama orang, aku membiasakan untuk ngobrol. Salah satu contohnya adalah ngobrol sama bapak-bapak Gojek. Jadi di tahun ini aku ikut sekolah dan itu sekolah malam. Sekarang sudah semester 2 dan pulangnya itu aku sekitar jam 9 atau setengah 10 itu kelasnya baru selesai. Mulainya jam 18.30 dan di situ aku ada masanya aku nginep di temen, tapi ada masanya juga dari Bandung ke Jatinangor pulang. Dan itu perjalanannya mungkin sekitar 1 jam, 30 menit sampai 1 jam, tapi biasanya sekitar 1 jam. Aku ngajak ngobrol bapak-bapak Gojek. Beneran dari Bandung sampai Jatinangor, kamu bayangin aja dari Unpad di Pati Ukur ke Unpad Jatinangor. Aku yang biasanya sama sekali nggak suka ngobrol, tapi aku paksakan untuk ngobrol dengan banyak orang. Salah satunya adalah bapak-bapak Gojek itu. Dan apa yang aku dapat? Banyak banget. Aku jadi tahu kasus-kasus Gojek. Aku boleh nggak sih nyebut kayak gini? Aku jadi tahu kasus-kasus aplikasi ojol, Grab, InDrive, Gojek. Aku jadi tahu dan aku jadi tahu juga kisah-kisah driver ojol. Bahkan aku punya beberapa nomor driver yang kalau misalnya aku susah untuk nyari ojek online, kayaknya aku tinggal ngubungin aja deh. Ya itu salah satu manfaatnya. Selain itu sebenarnya lebih fokus ke nambah skill berbicara dan mungkin belajar juga cara ngerespon orang, cara sopan ngobrol sama orang gitu kali ya. Dan sebenarnya masih banyak banget sih hal yang bisa diceritakan hanya dengan mencoba berbicara dengan orang asing, dengan stranger. Jadi mungkin teman-teman juga bisa mencoba untuk yang ngerasa dirinya introvert mungkin. Soalnya dari dulu aku mengelompokkan diri aku atau mengkategorikan diri aku sebagai introvert dan sulit banget ngomong sama orang, cepat lelah ngomong sama orang, tapi aku yakin bahwa setiap kekurangan kalau kita usaha pasti bisa aja kok sebenarnya ngobrol. Itu menurutku ya, karena aku sekarang mencoba dan aku buktiin sendiri sih sebenarnya. Aku lebih enjoy sekarang ngobrol sama bapak-bapak Gojek dan aku yakin pasti setiap orang itu ada sisi baiknya dan aku selalu berdoa ketika perjalanan panjang dengan Bapak Gojek itu aku selalu berdoa kayak ya Allah semoga drivernya itu ramah gitu. Semoga yang keluar hanya sisi-sisi baiknya dan hal-hal semacamnya. Itu yang pertama tentang bersosialisasi. Seorang introvert yang bersosialisasi. Yang kedua aku mau bilang bahwa setiap orang itu pasti punya atau pasti menyadari kekurangannya itu apa. Pasti menyadari kesalahan yang dia lakukan sepanjang hari itu apa. Menurut aku tuh semua orang paham itu. Tapi yang sering salah dari manusia adalah ketika dia menyukai sesuatu padahal hal itu buruk, mereka sebenarnya paham bahwa itu adalah keburukan dan Allah nggak suka gitu. Tapi seringkali manusia itu ketika menyukai sesuatu padahal itu hal buruk, mereka seringkali mencari pembenaran. Jadi, ya sepertinya itu hampir dilakukan oleh setiap orang ketika kalah dengan hawa nafsunya. Dan itu yang aku pelajarin di tahun ini. Makanya aku berdoa untuk ya Allah semoga aku diberikan lingkungan yang baik dengan orang-orang baik di sana dan aku hanya tertular hal-hal yang baik-baiknya aja. Untuk nggak menjadi seperti itu, untuk nggak menjadi orang yang menyukai hal buruk dan mencari pembenaran dengan hal yang kita suka itu, menurutku perlu lebih banyak belajar dan aku ngerasa banget ketika aku belajar lebih banyak dengan guru-guru, dengan ikut sekolah itu, kemudian ikut kajian dengan baca buku. Itu sangat ngaruh untuk mengubah pandanganku terhadap yang aku lakukan, tapi
Sebetulnya juga berat, karena aku ngerasa ya setiap nambah ilmu baru tuh kayak ada PR baru lagi gitu loh, karena kita jadi tahu, kita jadi lebih paham mana yang benar, mana yang salah. Apakah yang kita lakukan salah atau benar, apakah yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana itu salah atau benar, apakah pemikirannya itu melenceng atau enggak, dan hal-hal lain. Ketika kita bisa membedakan hal itu, kayak beban kita tuh makin banyak. Apa yang kita hindari itu makin banyak, apa yang harus kita pelajari itu juga makin sangat banyak, kayak kita semakin jadi nggak tahu apa-apa gitu ketika lebih banyak belajar, dan itu mengharuskan kita untuk belajar, belajar, dan belajar terus. Nah, makanya ketika kita belajar ilmu, kemudian kita tahu kekurangannya, kita akan semakin kuat untuk menghindari hal tersebut. Tapi kadang ya namanya iman pasti ada naik dan turunnya. Dan maintenance itu sangat sulit. Ketika kita berhasil nih hari ini melawan hawa nafsu kita, tapi belum tentu besok sekuat hari ini. Belum tentu besok itu bisa semudah sekarang untuk menghindari hal-hal yang nggak boleh sama Allah untuk dilakukan. Makanya perlu banget maintenance. Maintenance tuh bisa dari lingkungannya, jadi menjaga lingkungannya, kemudian menghindari hal-hal yang biasanya membuat kita dosa. Misalnya, ada orang-orang yang kalau di kamar tuh nggak produktif, jadi hindari itu, hindari kasur gitu ya, hindari tempat-tempat sepi, carilah tempat-tempat yang ramai yang membuat kita itu malu untuk berbuat keburukan. Dan yang ketiga, selalu paksakan diri sendiri sih untuk melatih nggak menuruti hawa nafsu. Mungkin insya Allah itu akan sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah 2024 ini aku belajar untuk nggak berharap sama orang luar. Karena aku mau ngasih tahu deh bahwa nggak akan ada orang yang benar-benar paham sama kondisi kita. Mau sesulit apapun kita, bisa jadi tetap ada aja orang yang menganggap enaknya hidup kamu gini 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 gini. Enaknya keluarga kamu gini gini nih. Pasti akan ada aja kayak gitu. Jadi jangan sampai berharap sama orang, apalagi berharap dapat validasi dari orang. Itu potensi kecewanya gede banget, itu akan sangat menyakiti kita karena pasti nggak akan sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Huh, berharap sama manusia itu sangat melelahkan, nggak akan pernah ada yang ngerti kita, dan kalau kita saat ini ngerasa kita yang paling menderita, cukup. Karena ketika kita merasa jadi orang yang paling menderita, biasanya kita itu butuh validasi. Jadi sebenarnya di samping orang lain nggak ada yang mengerti kondisi kita, kadang kita tuh juga judging kehidupan orang lain gitu. Kita ngerasa bahwa kita paling menderita dan kehidupan orang lain mudah-mudah aja gitu. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bikin kayak, kenapa kita nggak seberuntung mereka dan lain-lain gitu. Jadi stop untuk merasa menjadi orang yang paling menderita, makanya kita harus disibukkan dengan ilmu ya. Biar kita tuh nggak disibukkan dengan perasaan kita. Aduh itu kata-kata yang aku sebenarnya agak bosan juga sih dengarnya, tapi itu bener gitu. Kayaknya menyibukkan dengan ilmu itu akan sangat-sangat mengurangi perasaan-perasaan yang tidak perlu, seperti sedih, seperti berharap sama orang lain, butuh validasi dari orang lain, dan kita nggak akan disibukkan dengan hal-hal kecil mungkin ya. Semangat aja buat teman-teman, jangan lelah untuk melawan hawa nafsunya, jangan lelah untuk selalu mencoba memperbaiki diri, paksa baca buku, paksa baca berita-berita yang kayaknya kita boring gitu. Untuk baca itu kayaknya serius banget, kayaknya berat banget di kepala gitu, tapi sepertinya kita harus memaksakan itu biar ya kita nggak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat ekspektasi-ekspektasi yang sulit untuk diharapkan terjadi. Jadi ya, ayo teman-teman, sebentar lagi 2025, dan aku harap kita bisa sadar bahwa hanya kita yang tahu apa yang bisa men-trigger kita untuk melanggar perintah-perintah Allah. Itu pasti kita paham sebenarnya. Stop untuk mencari pembenaran, dan ayo kita melatih lagi untuk menekan ego masing-masing. Semangat 2025, semoga kita bisa menjadi orang yang sangat-sangat jauh lebih baik. Amin.